kepada kebangkitan nasionalismenya lagi, memperjuangkan nasionalismenya lagi. Lihatlah antara negara-negara sekarang sudah mempertahankan dirinya masing-masing. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Ya, mandiri gitu loh. Nah, yang kedua, nasionalisme suatu doktrin ya, tentang kebebasan, kedaulatan. Ya, tentang kebebasan, kedaulatan yang bersifat apa? Bersifat umum. Rakyat harus dimerdekakan secara bebas dari paksaan dari luar. Ya. Dari luar, harusnya ini tambah lagi dari dalam. Mereka harus menentukan tujuannya sendiri. Apa sih tujuan nasional kita? Menjadi raja di rumah mereka sendiri, mengontrol, mengendalikan sumber daya sendiri, mentaati kata hati mereka sendiri, dipersatukan, menyediakan semua, meniadakan semua perseteruan internal. Ini topik kita ini kalau kita lihat peta, potret ya, sehari-hari yang ada di TV, apa lihat? Perseteruan saja yang muncul di sana. Gak ada bicara persatuan. Ya, memiliki kesejahteraan, kepastian hukum dan berbagi budaya yang dimiliki kepada masyarakat lainnya. Jadi contohlah, kita ini jangan mengklaster-klasterkan, ya. Artinya apa? Mengklasterkan kepentingan kesukuan. Kalau saya suku Batak, ya, saya klasterkan tanpa harus berbagi budaya. Padahal budaya Batak itu banyak juga yang bagus gitu ya. Bukan tidak bagus, banyak. Nah, cobalah mengontrol, mengendalikan sumber daya sendiri. Apakah sudah kita mengontrol, mengendalikan sumber daya sendiri? Jangan-jangan sumber daya kita bukan dikontrol sama bangsa ini, tapi dikontrol oleh orang luar. Sudahkah kita menjadi raja di rumah kita sendiri? Ya kan? Sudahkah kita paham apa tujuan kita berbangsa dan bernegara? Bahkan banyak, kalau menurut saya, banyak yang salah yang diajarkan di universitas-universitas itu. Ya, tujuan, tugas yang ada di mana? Tugas yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar itu dijadikan tujuan. Nah, disitulah kelirunya. Kalau tujuan itu bisa dicapai atau tidak bisa dicapai. Kalau tugas, ya, yang 5 tugas pokok itu gagal atau sukses kita melaksanakan tugas. Jadi kalau tujuan itu nantilah kita seratakan ya. Bagaimana sih tujuan itu? Kalau di negara-negara maju, ya, itu tujuan itu banyak klarifikasi, banyak stratanya, levelnya itu tidak seperti kita. Kalau tujuan itu kita ratakan dari atas sampai bawah. Kalau tidak, mereka punya stratifikasi namanya. Makanya ada kata istilah goals, ada istilah objective, ada istilah target, ada istilah aim, dan ada lagi yang disebut end state. Nah, kalau kita enggak, kita bicara tujuan itu sama aja, padahal beda. Coba lihat. Kenapa kita mengadopsi ya istilah Millennium Development Goal, ya, MDG. Nah, muncul lagi sekarang SDG, Sustainable Development Goal. Kenapa tidak objektif? Nah, yang begitu-begitu kan harus dipahami. Tapi kita memang, ya kita harus mengakui lah ya bahwa kata-kata kita itu masih kurang kaya gitu ya. Dibandingkan negara-negara lain ya, negara-negara maju itu mungkin kata-katanya udah lebih jutaan dibandingkan dengan kita gitu. Nah, inilah yang kita harus pahami dulu. Jadi mengapa nasionalisme itu sangat penting? Yaitu tadi kekuatan yang paling kuat di dunia modern. Nah, kalau kita nggak ada nasionalisme, ya udah mau tidak mau kekuatan kita itu makin lama makin hancur gitu. Dan ini merupakan kebutuhan mutlak ya. Nasionalisme itu semangat persatuan dan kesatuan itu merupakan kebutuhan mutlak untuk tetap utuhnya ya dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan utuhnya jati diri bangsa serta kesetiaan kita tanpa akhir kepada amanat pembukaan. Nah, inilah nasionalisme. Lanjut, Pak Paul.
slide ke-6 ya. Slide ke-6, Pak Paul. Ya. Siap. Baik, kita masuk sekarang ya sesuai dengan topik kita, kepemimpinan negarawan berkarakter nasional ke Indonesia. Ya, nah ini. Saya mencoba merumuskan ya kepemimpinan negarawan berkarakter nasional ke Indonesia ini ya memang berbeda dengan rumus-rumusan kepemimpinan ya dari berbagai para pakar. Karena ada ribuan definisi kepemimpinan. Ribuan. Ya. Tetapi kita coba yang sesuai dengan karakter kita. Karakter bangsa Indonesia. Yang dimana di sana ada visi nasional, ada macam-macam. Ya, sesuai dengan pembukaan. Jadi apakah kepemimpinan negarawan itu? Kepemimpinan negarawan itu merupakan kapasitas. Di dalam kapasitas itu ada karakter dan kompetensi yang dimiliki seorang negarawan. Nah, coba kita nanti cek aja apakah mereka punya karakter dan kompetensi sebagai seorang negarawan. Nah, karakter dan kompetensi ini untuk apa? Untuk mempengaruhi bangsanya. Tolong diwaspadai, ya kata kunci mempengaruhi. How to influence. Ya, how to influence. Kunci dari kepemimpinan itu yaitu tadi punya karakter, punya kompetensi, tapi untuk apa? Untuk mempengaruhi, how to influence bangsanya. Melalui apa? Melalui suatu inspirasi. Kalau pemimpin itu nggak punya inspirasi, ya bagaimana dia bisa mempengaruhi? Timbul dari apa? Nah, ini timbul dari semangat juang nasional. Semangat rela berkorban. Ya, termotivasi dari visi nasional. Jadi kita ini punya semangat juang, semangat rela berkorban. Kenapa? Karena ada motivasi yang tercipta dari visi nasional. Terlahir dari keyakinan terhadap apa? Pancasila sebagai ideologi negara. Tapi ada yang tidak setuju ya, Pancasila sebagai ideologi negara. Oke lah kalau nggak setuju. Karena katanya negara nggak berideologi. Tapi saya masih tidak setuju juga dengan kata-kata itu. Karena di dalam negara ada rakyat, ada pemerintahan. Ada wilayah, ya, ada pengakuan. Nah, dibimbing oleh suatu tujuan nasional, ya, melalui pelaksanaan tugas pokok nasional dalam rangka pencapaian kepentingan nasional sesuai apa? Amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia 1945. Memang ini khas, ya, definisi kepemimpinan yang saya rumuskan ini memang berbeda. Tetapi saya mencoba bagaimana ya karakter nasional itu ada di sana. Kita harus punya satu kesatuan karakter nasionalisme itu. Inilah yang saya coba merumuskan definisinya. Nah, sekarang mari kita jabarkan. Apa itu karakter, apa itu kompetensi, kan begitu. Coba lanjut Pak Paul. Lanjut slide berikutnya. Nah, jadi kapasitas itu terdiri dari karakter dan kompetensi. Ya. Nah, karakter kepemimpinan itu apa? Merupakan integritas, mentality, semangat kepemimpinan dan kepemimpinan yang bersemangat. Hati-hati loh. Nah, saya mau jelaskan sedikit di sini. What is karakter? Apa itu karakter? Karakter itu bisa seperti kalau di dalam definisinya ya, definisi dari KBBI itu bisa merupakan komponen huruf. Ya, angka, simbol. Ya, saya mulai dari huruf lah. Ya, karakter itu huruf A. Ya, huruf A selalu tetap A di mana saja, kapan saja. Ya, kita selalu ya A tetap A. Jadi kalau karakter nasional seorang negarawan itu harus berpancasila, ya di mana saja, kapan saja dia harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila itu. Merupakan integritas. Tahu nggak kekuatan integritas itu? Menjadi satu. Integrity. Ya, mentality, semangat kepemimpinan. Jadi tanpa karakter, dia pasti nggak punya semangat kepemimpinan dong. Karena the power of karakter. Karakter itu di mana saja. Tapi tolong dibedakan karakter sama reputasi. Nah, kita ini lebih banyak melihat
karakter seseorang dari reputasinya. Dulu pernah saya sampaikan ya, karakter itu adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri ketika orang tidak melihat kita. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.